Ya, sebagaimana tadi Gina Vita sampaikan, Fit, hari ini perkantoran kabarnya dibuka kembali dengan konsep protokol kesehatan yang dikedepankan dan juga ada tetap masih pembatasan 50-50 gitu ya, Fit ya? Iya. Kalau salah ya. Nah, pertanyaannya, Vi, kalau misalnya ini kantor-kantor atau perindustrian di Jakarta sudah dibuka, gimana untuk di stasiun KRL? Karena banyak banget kan biasanya itu mereka orang yang bekerja itu menggunakan dari memanfaatkan moda Bogor transportasi. misalnya atau Bekasi mau ke Jakarta itu biasanya pakai transportasi umum, salah satunya adalah KRL. Ya, karena kita ketahui ini kan masa PSBB transisi ya, Fit ya. Jadwal kereta memang disesuaikan dan pengaturan ini penting karena diperkirakan penumpang mengalami peningkatan akibat sejumlah sektor di Jakarta sudah mulai dibuka. Penambahan jam operasional juga dilakukan karena adanya penambahan jumlah perjalanan dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kepadatan yang terjadi setelah PSBB transisi diberlakukan. Dari PT KCI juga sudah mengatakan bahwa untuk jam operasionalnya itu dimulai jam 4 pagi sampai jam 20 atau jam 8 malam. Kenapa diberlakukan seperti itu? Karena memang di ibu kota itu menerapkannya kalau nggak salah kebijakannya itu ada diberlakukan shifting ya. Iya. Pekerja itu ada yang masuk jam 7 kalau nggak salah. Ada yang masuk jam 9 gitu ya. Itu jadi untuk mencegah kerumunan ya. Jadi ada semacam kayak pola spread itu apa ya? Untuk menekan penyebaran lah ya. Menyebar juga gitu agar tidak terjadi kepadatan di sejumlah waktu ya. Iya. Ada aturan baru juga ini. Aturan barunya adalah anak usia di bawah 5 tahun itu tidak boleh naik KRL, termasuk juga untuk kelompok usia lanjut di atas 60 tahun itu juga tidak boleh. Oke. Kita pantau 2 titik pagi ini dengan visual terbaru pagi ini juga. Ada rekan kita Eko Hadi di Bogor, Jawa Barat dan juga Kurnia Dwi Hapsari di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi rekan-rekan. Ya, selamat pagi. Ya, saya ingin ke Bekasi yang lebih dekat dulu dengan kita ya. Bagaimana Nia, pantauan Anda di Bekasi, di stasiun Bekasi pagi ini? Ya, selamat pagi Rizky, Vita dan juga pemirsa. Memasuki masa PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta. Saat ini para pekerja dari wilayah Bekasi kembali menggunakan KRL untuk menuju wilayah DKI Jakarta. Dan memang pantauan sejak pukul 6 hingga saat ini, kondisi stasiun Bekasi semakin ramai dengan para pekerja yang menggunakan jasa KRL ini. Selama masa PSBB transisi diterapkan protokol kesehatan oleh di stasiun Bekasi ini, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, kemudian memang di area stasiun diberikan marka atau tanda-tanda untuk para penumpang KRL berjaga jarak. Kemudian penumpang juga wajib menggunakan masker dan melewati pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Dan saat pagi ini kondisi stasiun sejak pukul 6:30 kami memantau itu cukup ramai di stasiun Bekasi ini. Memang petugas juga berjaga mulai dari pintu depan stasiun saat akan memasuki area check-in itu di sana ada petugas baik dari TNI maupun juga petugas KRL. Jumlahnya saat ini sekitar 20 petugas yang berjaga di area stasiun. Jadi penumpang di KRL ini harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jika memang suhu tubuh dianggap normal, baru boleh memasuki area stasiun. Jika kondisi stasiun Bekasi atau sudah penuh di area peron, maka petugas baik TNI maupun petugas KRL kemudian membuat barisan dan menutup area peron dan penumpang dilarang naik ke area peron dan berpindah ke peron yang masih kosong atau tidak boleh lagi menaiki kereta yang sudah terisi penuh begitu. Begitupun di area luar stasiun kami juga memantau bahwa jika di dalam area stasiun ini penuh, maka para penumpang harus terlebih dahulu berjaga jarak dengan berbaris di luar. Nanti ketika area stasiun ini sudah kosong, maka pintu depan ataupun area check-in, pintu masuk, baru kemudian dibuka kembali. Selama kami memantau di stasiun Bekasi ini, memang para penumpang berjaga jarak. Namun ketika kondisinya seperti di pintu area masuk check-in sudah dibuka, maka penumpang KRL ini terburu-buru dan berlari tanpa mengindahkan aturan berjaga jarak begitu. Begitupun dengan kondisi
kondisi di area peron. Jika kereta sudah datang, maka penumpang KRL ini kebanyakan terburu-buru untuk naik ke area KRL. Tadi juga kami sempat memantau bahwa sejumlah penumpang ini mengeluhkan keterlambatan begitu ketika kereta itu sudah datang, karena memang harus diterapkan terlebih dahulu protokol-protokol kesehatan ataupun berjaga jarak, karena memang di area stasiun ini diatur sistem baik dari dalam KRL, diatur jumlah penumpang hanya dibatasi sekitar 60 penumpang. Dan memang selama PSBB transisi ini, operasional KRL juga ditambah sejak pukul 4 hingga pukul 8 malam begitu, dan kereta juga cukup banyak, maka penumpang terlebih dahulu harus bersabar, dan seharusnya penumpang juga harus bisa mengatur kembali jadwal kereta jika memang ada protokol kesehatan seperti ini, diharapkan bisa mengatur jadwal sehingga tidak terlambat. Dan petugas di stasiun Bekasi juga terus menginformasikan selama aturan transisi PSBB di wilayah DKI Jakarta ini, anak berusia di bawah 5 tahun dilarang untuk menggunakan KRL, begitupun dengan lansia. Lansia dibolehkan menaiki KRL, namun di luar jam sibuk, yaitu sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang. Riffi. Baik, kalau kondisi di stasiun KRL Bekasi ini cukup ramai pagi ini, bagaimana kemudian untuk di stasiun Bogor? Eko? Ya, Vita dan Arifandil dan pemirsa Tujuan, selamat pagi. Tidak jauh berbeda dengan kondisi di Bekasi di stasiun Besar Bogor. Ya, pagi tadi sekitar pukul 5:30 dari pemantauan saya memang sudah terjadi penumpukan penumpang dan antrian pun cukup panjang dari mulai pintu parkir hingga ke jalan raya, dan kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Antrian-antrian dan antrian dari para pengguna KRL menuju Jakarta tampaknya sudah mulai mencair, dan beberapa di bagian akses masuk tampak memang sudah mulai dibuka. Namun untuk di bagian belakangnya sendiri atau di bagian akhir dari antrian masih panjang sekali. Tadi saya sempat memantau, memang antrian sudah mencapai pintu gerbang akses parkir motor dan jalan raya, tepatnya di Jalan Mayorokti. Dan kita akan lihat sedikit nanti, ini tampak dari antrian sudah memasuki di area stasiun, tepatnya di dekat JPO. Dan kita akan coba lihat untuk akses masuknya. Ya. Oke. Ya, ini tampaknya antrian dari para pengguna sudah mulai mencair, sudah mulai masuk, dan bisa disaksikan bahwa memang dari pihak KAI sendiri dan pihak KCI sendiri mengatur antrian dengan 2 baris. Dan setelah tiba di area sekitar mendekati peron, petugas membatasi atau menghentikan pengelompokan, untuk menuju ke dalam area peron stasiun. Dan tidak jauh beda pemirsa seperti di Bekasi, untuk area pembelian loket itu ditutup, tidak dibuka untuk umum, sehingga para penumpang yang hendak membeli tiket harus memutar kembali, memasuki antrian yang sangat jauh sekali dari pintu masuk. Ya. Eko, ya. Saya melihat situasi terkini, ini gambar Anda ya berarti ya, pagi ini ya? Ya. Oke. Ya, betul. Saya melihat hanya petugas internal, dalam artian satuan pengamanan stasiun ya, yang tertangkap oleh kamera Anda pagi ini di lokasi. Berbeda dengan suasana di Bekasi tadi begitu, ada aparat TNI, aparat Satpol PP dan juga Polri. Petugas gabungan ya? Petugas gabungan. Apakah juga ada di lokasi tempat Anda mengabarkan di stasiun Bogor?
Ya, selain petugas internal, ada juga saya memantau petugas kepolisian dari Satuan Brimob dengan senjata lengkap, dan juga ada tadi sempat datang juga anggota TNI yang sempat memantau, tapi saya tidak bisa memastikan apakah dari Kodim ataupun dari Korem. Iya. Sehingga hingga saat ini petugas masih terus berjaga. Ya, ini gitu. Ya. Ya, artinya efektif tidak petugas di luar satuan pengamanan internal berada di stasiun? Ini kita berbicara soal kedisiplinan, ketertiban calon penumpang, Eko. Ya, sejauh ini peranan dari petugas keamanan cukup efektif juga, karena beberapa penumpang bahkan sempat ada yang melayangkan protes, ada yang melayangkan ketidakpuasan terhadap sistem yang diterapkan saat ini, dan petugas sendiri mampu menjelaskan agar para pengguna untuk disiplin dan tertib dalam memasuki area stasiun. Arif, begitu. Ini situasi atau gambaran ketika masyarakat ini akan memasuki area dari KRL ya, untuk naik KRL. Anda punya informasi tidak, Eko, kalau kondisi di dalam seperti apa, dan juga misalnya ya pelaksanaan kalau masyarakat ini mau masuk menuju ke KRL-nya, apakah ada pemeriksaan di setiap gerbong agar tidak terjadi kerumunan atau bagaimana? Ya, saya sendiri belum bisa masuk ke area peron stasiun, namun informasi yang saya dapat dari luar, bagi para pengguna KRL dikelompokkan menjadi sekitar 10 hingga 20 kelompok, dan untuk memasuki gerbong atau rangkaian dibatasi sehingga tidak menumpuk juga, karena di beberapa stasiun seperti di stasiun Cilebut dan Bojonggede juga informasi yang saya dapat hampir sama kondisinya seperti ini, sehingga rangkaian sendiri tidak terlalu padat sekali. Begitu, bisa. Ya, Eko, kalau kita kemarin mendengar pernyataan dari pihak PT KCI, kan ada beberapa aturan baru yang diterapkan ya untuk hari ini, misalnya anak di bawah usia 5 tahun tidak boleh naik KRL, kemudian ada usia lanjut di atas 60 tidak boleh juga. Apakah kemudian screening ini juga dilakukan oleh pihak petugas di sana? Ya, untuk di stasiun Besar Bogor hampir sama dilakukan juga peraturan tersebut untuk anak di bawah 5 tahun agar tidak masuk atau ikut dalam perjalanan KRL. Dan hingga saat ini memang dari pantauan saya sejak pagi tadi memang tidak terlihat atau belum terlihat anak kecil atau balita yang masuk ke dalam antrian. Hampir mayoritas atau didominasi para pekerja di wilayah Jakarta, gitu. Oke, saya pindah lagi ke Bekasi kalau gitu. Nia masih bersama kami ya, Nia ya. Kami berganti visual kembali ke Bekasi. Nia, bagaimana dengan kondisi kedisiplinan, ketertiban calon penumpang? Sama pertanyaan saya kepada Eko tadi, tapi bagaimana dengan Bekasi sendiri? Ya, Riti dan juga pemirsa, memang para penumpang KRL ini kebanyakan yang menaiki KRL saat ini kondisinya adalah para pekerja. Mayoritas tadi sekitar pukul 6:30 sampai pagi ini masih tetap ramai didatangi para pekerja ini, dan untuk penumpang KRL sendiri sebenarnya sudah melakukan protokol kesehatan atau disiplin dengan tetap menunggu antrian. Seperti saat ini tempat saya di atas yaitu peron, dan peron tersebut sudah penuh, dan petugas dari TNI, Polri maupun petugas internal KRL berjaga di area peron tersebut. Jika memang sudah penuh, maka penumpang KRL harus berjaga di luar peron seperti tempat saya mengabarkan saat ini, dan nanti jika memang yang di peron sudah naik ke kereta, maka baru bergantian penumpang yang sedang menunggu baru masuk kembali ke atas. Kemudian di sebelah kiri saya adalah pintu masuk KRL atau pintu masuk stasiun, dan penumpang di area luar kami memantau berbaris
berbaris untuk menunggu kembali area di dalam stasiun ini dibuka, karena memang diberikan rantai begitu oleh petugas untuk terlebih dahulu penumpang yang berada di dalam naik ke dalam kereta. Ini ada satu kereta yang datang menuju dari arah Cikarang, KRL menuju arah Jakarta, dan di sini hanya penumpang yang berada di peron yang dibolehkan masuk terlebih dahulu. Tapi kami memantau di dalam kereta yang baru datang ini kondisinya sudah cukup penuh, begitu nanti petugas akan mengatur kembali para penumpang KRL yang masih menunggu ini untuk naik. Dan jika memang masih memungkinkan penumpang yang berada di dalam peron, di atas peron ini naik dan masih muat, maka yang sedang menunggu di area bawah peron ini baru boleh diizinkan naik kembali. Namun nampaknya memang KRL yang baru saja datang dari arah Cikarang sudah penuh begitu, sehingga hanya penumpang yang berada di atas peron saja yang dibolehkan naik, dan penumpang lainnya harus terlebih dahulu menunggu. Begitupun dengan penumpang yang masih berada di luar area pintu masuk, mereka masih sampai saat ini masih berbaris karena pintu area dalam atau area check-in masih dijaga petugas dan belum dibolehkan masuk. Nanti jika memang area di dalam stasiun ini sudah terlihat lengang atau kosong, maka pintu masuk baru dibolehkan dibuka kembali. Baik. Artinya kedisiplinan, ketertiban tetap dikedepankan, kesabaran calon penumpang juga diharapkan seperti itu. Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari Stasiun Bekasi, dan juga sebelumnya ada Eko Hadi di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, jaga keselamatan Anda dan juga kesehatan Anda. Ada 3 hal yang perlu diantisipasi oleh pihak PT KCI dan juga pemerintah setempat tentunya ya. Ini adalah antrian ketika mau masuk menuju KRL. Perjalanan mau masuk ke KRL, karena ini kan gerbong KRL banyak banget. Ya kan, sementara petugas tadi hanya 20. Bagaimana kemudian memastikan hal ini? Kemudian yang ketiga juga bisa dikatakan kalau di dalam KRL ini gimana Evia? Kalau untuk yang penumpangnya duduk bisa jaga jarak karena ada tanda jaga jaraknya. Kalau yang berdiri, nah ini gimana? Nah, jadi ya, tapi kan yang jelas kan sudah ada protokol ya, dalam artian satu gerbong kapasitas selama pandemi COVID ini ada pembatasan, tidak bisa plek ketuplek istilahnya. Apa tuh bahasanya? Semuanya jadi satu gitu minta masuk begitu. Nah, disitulah gunanya ada petugas gabungan, dalam hal ini adalah TNI Polri, untuk membantu kelancaran ketertiban di peron sebelum penumpang itu masuk ke dalam kereta atau gerbong kereta. Baik, ada satu hal juga yang sudah dibuka. Ini adalah tol layang atau tol Jakarta Cikampek Japek ya, yang kabarnya tadi malam dibuka dan untuk arah Jakarta menuju keluar Jakarta. Nah, ini yang dari luar Jakarta menuju Jakarta pun juga pagi ini kabarnya juga sudah diaktifkan kembali. Nanti ada kontributor kita Agung yang akan mengabarkan bagaimana situasi di lapangan ya, Fit? Ya, sesaat lagi.